Bibip nggak tertarik masuk dalam lingkaran kekuasaan? Saya dengan melihat kondisi ini tentu sangat sangat tidak tertarik. Saya menjadi tidak merdeka nanti mau ngomong apa aja nggak bisa karena harus Atau belum ditawarin? ditawari sering loh Mas. Oh, sering tawarin? Sering, tapi saya memang nggak mau berada di kekuasaan karena lebih merdeka lah. Ini sekarang bisa ngobrol sama Budiman, enak banget ngomong tertipu, ngomong apa coba kalau saya di dalam kekuasaan Menjadi kan nggak manusia bisa. merdeka ya? Betul, itu mewah sekali untuk menjadi manusia merdeka. Oke, saya pindah geser sedikit ya. Tadi yang Bibip juga udah cerita soal kontroversi soal peraturan Mendikbud ya, soal kekerasan seksual yang frasenya adalah frase tanpa persetujuan ya. Ya. Itu gimana Anda lihat fenomena itu? Iya, tanpa persetujuan itu, frase itu dibutuhkan karena kita kan sedang mengatur kekerasan seksual. Jadi kalau misalnya kata tanpa persetujuan itu dihilangkan, artinya kita sedang mengatur hubungan seksual secara umum. Dan itulah yang dibayangkan oleh kelompok-kelompok yang konservatif sebenarnya. Mereka menginginkan semua hal masuk ke peraturan perundang-undangan. Tapi kan begini, kita itu dalam hidup sebagai masyarakat kan tidak mengandaikan bahwa semua hal diaturnya melalui peraturan, apalagi peraturan menteri. Kita punya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, banyak hal yang sebenarnya sudah bisa dijangkau oleh norma-norma itu pun norma hukum. Misalnya di kampus ya, misalnya ada relasi antara dosen dengan mahasiswa, salah satu dosen sudah menikah, kena perzinahan kan di KUHP kita sudah ada. Misalnya ada katakanlah mahasiswa bermesra-mesraan di kampus, pasti bisa dikeluarin tuh, melanggar kode etik juga. Jadi perangkat yang lainnya sudah tersedia, hanya yang kekerasan seksual yang belum tersedia. Makanya penanda pentingnya itu tanpa persetujuan harus masuk ke situ. Kalau tidak, nanti yang namanya peraturan ya, kalau tidak ada kejelasan, nanti banyak sekali interpretasi yang bisa timbul gitu. Nah, asumsinya banyak orang, maka saya menekankan sekali nih asumsi karena menurut saya salah. Mereka selalu mengatakan, wah kalau nggak diatur berarti dibolehkan. Permen ini adalah permen kebebasan seksual. Nah ini yang lompatan logikanya kejauhan, itu imajinasi sebenarnya. Karena dalam sistem hukum kita kan tidak seperti itu kan, Mas Budiman tahu sendiri. Bukannya berarti kalau kita tidak mengatur sesuatu maka semuanya secara sukarela kemudian bisa dilakukan gitu ya. Tetapi kita harus fokus pada materi muatan dan politik hukum dikeluarkannya peraturan menteri ini yang memang untuk menyasar kekerasan seksual yang angkanya sudah tinggi sekali Di dalam kampus? di dalam kampus ya. Tentu saja idealnya di semuanya, Iya, tapi iya. kan undang-undangnya sampai Permendikbud. sekarang belum Iya. selesai. Jadi Permendikbud dulu lah. Buat saya makanya Permendikbud ini saya dukung karena siapapun yang bisa bergerak duluan, geraklah duluan gitu. Karena kalau kita nunggu undang-undang TPKS yang nggak selesai-selesai itu akan makin banyak korbannya. Dan korban itu one is too many ya. One is too Kalau many. iya dong kalau untuk kekerasan seksual. Kemudian ada lagi satu nih yang saya kira ini kesempatan bagus untuk menyebarluaskan gagasan. Soal misalnya ada juga yang mengatakan soal kenapa sih kok kekerasan seksual itu perlu pakai konsen? Padahal misalnya pembunuhan, penganiayaan ada atau tidak ada konsen kan kalau orang dibunuh ya udah mati, dia nggak ngasih konsen gitu misalnya ya. Kekerasan seksual itu dimensinya berbeda. Satu, dia mungkin tidak berbekas secara fisik ya. Misalnya kan eksibisionis gitu ya, itu kan tidak menimbulkan bekas yang terlihat. Tapi pasti orang trauma kalau ada eksibisionis. Kemudian yang kedua juga ada relasi kuasa. Nah, relasi kuasa ini yang nggak bisa dijangkau oleh hukum selama ini. Nah, relasi kuasa itu sebenarnya di Permen itu dilukiskan di situ. Misalnya orang yang dengan disabilitas nggak bisa menyatakan ketidaksetujuan, mahasiswa terhadap dosen dalam kondisi mabuk gitu misalnya ya. Itu yang kemudian dirujuk oleh kata-kata dengan persetujuan tadi atau tanpa persetujuan tadi. Jadi memang harus ada kata tanpa persetujuannya. Kalau tidak nanti
ya kita tidak membicarakan kekerasan seksual. Tapi kan nyatanya kan memang banyak ya yang menyuarakan keberatan soal klausul tanpa persetujuan, kemudian ditafsirkan ini melegalisasi seks bebas dan lain sebagainya. Nah, uh, pertentangan-pertentangan ini gimana mau diselesaikan sebetulnya? Saya kira tentu saja perlu banyak dialog ya. Dialog. Iya, karena begini ya, saya merasa saya sendiri ya sebagai orang hukum nih, yang belajar penalaran hukum dan lain sebagainya, merasa tidak ada yang salah dengan permen ini. Tapi orang-orang sebagian pihak yang konservatif mengesankan seakan-akan ada kesalahan fatal secara hukum dengan permen ini, sehingga crowd gitu ya, orang publik luas yang tidak mendalami masalah akan ikut saja menjadi kerumunan gitu. Oh iya iya iya, oke oke oke, saya setuju dengan kelompok ini yang konservatif. Tanpa memahami terlebih dulu sebenarnya apa tujuannya, yang tadi saya bilang perlu ada tanpa persetujuan dan lain sebagainya. Jadi seandainya lebih banyak dialog ya untuk menjelaskan, tunjukkan ininya apa namanya tuh datanya. Terus sadarkan yang orang yang tidak setuju itu, kita mau sampai kapan membiarkan kekerasan seksual terjadi di kampus. Dan apakah, ini juga saya kira pesan penting, apakah kekerasan seksual itu juga mesti kita justifikasi? Karena kekerasan seksual itu kan sebenarnya juga masalah moralitas. Kita ngomongin masalah moralitas yang demikian besar, yang udah real kekerasan nggak mau dituju dulu gitu. Nah, jadi dialog semacam ini, penjelasan, saya kira harus semakin banyak dilakukan. Jadi dialog dari lintas sudut pandang ya, yang untuk Betul. menjelaskan duduk perkaranya sehingga tidak heboh, tapi kemudian heboh tapi nggak terselesaikan juga masalahnya kan? Betul, betul. Dan itu Karena harus jadi prakarsa dari Mendikbud sendiri ya, betul. Nadiem, Pak Nadiem itu mesti ke, oh ya harusnya panggil Mas ya. Mas Nadiem, Mas Nadiem itu memang benar-benar mesti dialog, terutama dengan PP Muhammadiyah ya, Muhammadiyah. yang menolak. Kemudian MUI. Yang saya tahu Mas Nadiem itu juga sudah ketemu dengan beberapa orang. Saya sendiri termasuk yang pernah diundang dalam salah satu FGD. Dan di undangan itu ada dari KUPI ya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, terus ada Lembaga Perlindungan Saksi Korban gitu dan lain sebagainya. Jadi dialog itu ada, tapi memang yang kontra justru sekarang mesti diajak untuk menyamakan pendapat. Karena ini masalah bangsa loh, kekerasan seksual. Bayangkan nanti mungkin perlu disadarkan ya, kalau misalnya penolak-penolak itu, bayangkan kalau misalnya anaknya atau kerabatnya yang terkena kekerasan seksual di kampus, kan harus ditangani juga. Gitu. Dan permen itu sebenarnya menyasar ke situ. Iya, Imajinasinya menurut saya agak kejauhan mereka. kejauhan ya. Masa sih begitu permen keluar, kita terus mau lihat orang-orang jadi ciuman sembarangan di kampus, kan nggak mungkin. Permen itu tidak, karena kalau ada orang ciuman di kampus pun kita akan pasti, jangan lo ntar lo dikeluarin atau diskors gitu kan. Kan tidak serta-merta permen keluar terus semuanya jadi bebas. Oke. Cara melihatnya itu yang terlalu imajinatif. Oke, kita sedikit geser ya soal fenomena yang sekarang juga rame akhir-akhir ini, seorang istri yang kemudian dilaporkan melakukan KDRT dan prosesnya juga kemudian diperiksa oleh kepolisian, dilanjutkan dituntut oleh kejaksaan dan sekarang diadili. Ya. Ini sebetulnya kalau Anda lihat ini apa sih yang salah? Ini sebetulnya apa ini kok kasus-kasus domestik kemudian juga menjadi kasus pidana dalam konteks hubungan keluarga. Ini penegakan hukum yang sedang terjadi ini seperti apa? Kalau Bibip lihat. Iya, itu dia penegakan hukum yang sekarang terjadi itu yang sangat-sangat bias gender. Dan jadi kasus-kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga ya secara umum itu dianggap seperti kasus biasa saja. Tidak ada perspektif gitu ya. Jadi kalau ada yang lapor, ya udah kayak mesin aja. Kayak mesin aja, oh lapor, oke tindak lanjuti yuk gitu. Tanpa melihat sebenarnya apa yang ada di balik itu. Kan sama kayak kasusnya Baik Nuril, Mas Budiman. Yeah. Ingat nggak? Yeah. Yang sebenarnya kasus di balik itu kan juga kekerasan seksual juga kan. Tapi si polisi maupun jaksa menindaklanjuti aja seperti mesin birokrasi aja gitu ya pada umumnya, tanpa melihat aspek keadilannya.
gitu. Jadi saya kira memang kenapa salah satunya undang-undang TPKS ini memang dibutuhkan untuk memberikan perspektif itu salah satunya supaya apa namanya misalnya kan di RUU itu yang kami usulkan kan supaya semua aparat penegak hukum itu juga harus punya perspektif korban gitu ya, perspektif gender juga. Jadi setiap ada laporan masuk digali dulu di balik itu ada masalah apa sih? Ya seperti baik Nuril tadi ya misalnya atau kasus yang siapa namanya tuh Angel apa? Veronica Valencia. Valencia. Valencia ya. Dicek dulu gitu penyebabnya. Jadi tidak hitam putih aja gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Jaksa Agung saya kira patut diapresiasi. Cuma sistemiknya sekarang gimana? Biar ke depannya tidak terjadi terus. Karena ini banyak sekali yang seperti ini. Banyak sekali ya. Banyak sebenarnya cuma nggak keluar aja. Apa yang salah sih dalam proses penegakan hukum di Indonesia itu? Yang salah banyak sih Mas. Banyak yang salah. Tapi dalam konteks kekerasan seksual ya, menurut saya karena tidak ada perspektif korban itu. Jadi pemahaman relasi kuasa, kemudian kalau ada yang melapor korban perkosaan, ya janganlah malah kamu menikmati ya gitu-gitu kan sekarang masih terjadi loh. Victimization, terus udah gitu apa namanya kenapa pulang malam malah nyalahin ya. Terus mau visumnya sekarang harus bayar sendiri loh kebanyakan. Ya di atas kertas saja katanya dibayarin negara, tapi cukup banyak yang bahkan nggak punya uang untuk ke rumah sakit untuk visum dirinya sudah jadi korban perkosaan gitu. Menyedihkan sekali. Nah itu semua karena nggak ada perspektif bahwa yang namanya kekerasan seksual, aspek gender itu harus dilihat secara khusus gitu. Jadi jangan seperti perkara pencopetan gitu ya, memang berbeda dimensinya gitu. Nah ini yang belum ada. Pendidikan buat aparat penegak hukum kita itu sangat prosedural gitu. Oh hukum acara bikin BAP kayak gini gitu-gitu loh. Tapi nggak ada nilai-nilai keadilan dan seterusnya. Kalau kita ngomong soal penegakan hukum kan bicara soal polisi, bisa soal jaksa, bisa soal hakim. Dunia advokat tidak kalah semerawutnya sebetulnya. Wah semerawut banget. Ya kan banyak juga kemudian kita lihat dalam kasusnya di KPK ya, Wali Kota Tanjung Balai yang menjadi broker itu adalah advokat-advokat juga ya. Gimana ini kan Anda pernah ingin bergabung dalam sebuah firma hukum melihat perilaku advokat yang dia adalah masuk dalam penegak hukum tapi juga ya itu yang terjadi. Nah ini harusnya peran organisasi advokat. Karena itu kan perilaku manusia-manusia independen gitu ya. Jadi yang kemudian bisa mengatur perilakunya, apakah itu etis atau tidak, bahkan melanggar hukum atau tidak, seharusnya organisasi advokat. Nah cuma masalahnya di Indonesia organisasi advokat pun pecah. Karena berbagai kepentingan. Sampai sekarang tuh masih ada putusan terbaru ya mengenai 2 peradi misalnya. Sehingga kontrol terhadap perilaku tindak tanduk advokat itu hampir tidak ada, bukan hanya minimal ya. Dan ya itu tadi akibatnya cukup banyak advokat yang menjadi maklar kasus sampai sekarang. Nah advokat juga karena tidak punya value, barangkali karena akarnya pendidikan tinggi hukum kali ya Mas. Makanya kami kemudian mendirikan Jentera gitu ya. Karena di dalam pendidikan tinggi hukum kan juga jarang sekali yang mengajarkan value itu. Misalnya kamu kalau mau menang kasus bikin argumen yang bagus dong. Jangan modal nyogok hakim. Nah itu sampai saya lulus kuliah jarang fakultas hukum yang seperti itu. Pokoknya menang kasus segala cara gitu. Makanya mereka nggak pernah bisa juga kritis terhadap kekuasaan yang korup ya. Karena mereka juga menikmati. Mereka tinggal bayar udah menang kasus kan enak. Jadi organisasi advokat pun sebenarnya gimana? Juga disfungsi atau mengalami juga kelumpuhan-kelumpuhan yang sama gitu. Sehingga membiarkan anggotanya kemudian juga
Ya tadi memang tentunya ada advokat-advokat yang mungkin masih bagus eranya Yap Diamhin, Ya, eranya Buyung gitu. Tapi sekarang kok kelihatan hilang juga semuanya ya. betul, betul. Mungkin disfungsi itu kata yang tepat ya. Hmm, Dalam arti ya mereka nggak bisa menjalankan fungsinya yang hmm, seharusnya. hmm, Kita udah senang sekali waktu punya undang-undang advokat 2003 ya. Dengan harapan yang dulu dikooptasi pemerintah dulu Ikadin ya. hmm, Kemudian jadi seperti zamannya Yap Thiam Hien, hmm, Adnan Budi Nasution hmm, dengan Pradin. Jadi nih Pradi, tapi kan kemudian pecah lagi ya karena perbedaan kepentingan. Lagi-lagi kebanyakan karena mereka juga tidak cukup banyak yang tidak mau dikontrol oleh organisasinya sendiri, oleh kawan-kawan koleganya gitu ya. Jadi ya tidak tidak berjalan dengan baik. Sayang, memang sudah ada upaya-upaya untuk konsolidasi, tapi masih belum berhasil. Dan menurut saya sampai dengan kita rapikan organisasi advokat ini, memang kontrol terhadap apa yang mereka lakukan itu akan sangat minimal dan mereka akhirnya ikut merusak sistem hukum kita. merusak sistem hukum. Ya, Oke. Bib, dulu kalau saya baca beberapa tulisan-tulisan tentang Bibip gitu, awalnya kan punya obsesi ingin menjadi advokat yang kaya raya, iya. ya, kaya raya. Tapi kok kemudian Anda meninggalkan obsesi itu dan memilih membangun PSHK, ya, dan kemudian mendirikan sekolah tinggi hukum Jentera. Kenapa? Dunia-dunia glamor yang dibayangkan sekarang orang nikmat kan dan menikmati kayaknya nanti Anda memilih enggak gitu loh. Kenapa? Pilihan-pilihan yang asketis gitu yang dipilih. Ya, mungkin karena sebenarnya titik balik itu 98 kan. 98. 98 tuh titik baliknya. Karena dulu tuh saya benar-benar pengen banget punya law firm gitu Hmm, ya. Paling tidak kerja di law firm besar, kaya raya. Tapi karena 98 itu saya terekspos dengan situasi real hukum hmm, di masyarakat. hmm, Saya betul-betul apa namanya ya, terkejut gitu. Tapi bagus sekali untuk jiwa saya. Dan saya melihat bahwa eh, banyak hal yang ternyata eh, harus dibenahi gitu. Jadi kalau saya kerja untuk law firm, saya dapat uang banyak untuk sedikit orang, hmm, untuk kepentingan sedikit orang. Tapi kalau kerja di bidang publik kan uang saya nggak banyak, tapi saya kerja untuk lebih banyak orang. hmm, Dan buat saya itu bikin happy. hmm. Gitu. Mungkin as simple as that ya. Agak aneh Agak aneh. keputusan saya karena banyak sekali kawan seangkatan saya Hmm, yang sekarang udah punya law firm sendiri, kerjanya jalan-jalan. Kadang-kadang tuh orang tua atau keluarga gitu ya yang coba kamu dulu nerusin gabung. aja gitu Hmm, ya. Karena ada yang ngajak juga kan ke hmm, law firm. Tapi buat saya banyak hal yang saya lakukan sekarang itu lebih lebih apa ya? Ya mungkin lebih memuaskan lah gitu ya. hmm, Dengan segala kemerdekaan mau ngapain aja. hmm. Beda values aja lah Beda dengan values. teman-teman. Tidak tertarik pada dunia kekuasaan, tidak juga tertarik membangun law firm yang mungkin akan lebih gemebyar gitu kan. Tetapi memilih kepada dunia aktivisme, dunia pembangunan hukum. Itu apa sebenarnya motivasi dasar Anda menjalankan peran-peran itu? Apa ya motivasi dasar? Ini dalam banget nih pertanyaannya Mas Budiman. Ya kan banyak orang kan sekarang ya udahlah aku Apa ingin ya? begini, ingin pamer ini, pamer itu gitu. Saya tuh percaya setiap orang dilahirkan di dunia ini, dibuat ada gitu, Hmm, karena pasti ada role dia hmm, gitu. Dan karena itu saya juga menghormati yang hmm, memilih role hmm, masing-masing hmm, menjadi kaya dan lain sebagainya. Itu mungkin sesuatu yang memang sudah dia putuskan sebagai role dia. Nah, menurut saya punya keputusan peran saya untuk hadir di dunia ini apa. hmm, Dan buat saya peran saya adalah membawa manfaat gitu hmm, buat ya as much people as possible lah gitu ya. hmm. Nah, jadi cara untuk itu ya dengan terjun ke hal-hal seperti ini. Mungkin sesederhana itu sih. Karena Ya. saya dulu waktu masih kecil suka mikirin, kok saya lahir ya, kenapa ya saya lahir begini ya, dan Hmm, seterusnya gitu ya. hmm, Pertanyaan-pertanyaan hmm, eksistensial seorang hmm, anak kecil gitu hmm, yang hmm, kebawa sampai di titik saya ketemu banyak orang miskin,
tuh korban kekerasan seksual tuh, ya ampun, saya tuh dulu nggak terekspos dengan itu kan ya. Saya selalu bangga sebagai anak hukum, equality before the law. Kita kan diajarinnya gitu terus kan, Iya, Mas. iya. Jadi waktu saya pertama kali harus meeting, karena saya peneliti kan ya, bukan pendamping korban kan, saya memang bukan LBH lah gitu ya. Tapi saya harus meeting dengan orang yang menangani kekerasan seksual dan korban. Saya keluar dari meeting, saya bilang saya keluar dulu ya, saya di luar nangis. Karena saya gila, ternyata bohong aja tuh equality before the law. Orang miskin diginiin, perempuan yang nggak punya akses diginiin. Nah itu kayaknya titik balik juga yang membuat saya merasa saya nggak bisa lihat hukum dirayakan equality before the law-nya padahal nggak equal. Nah jadi saya kira kita harus masuk ke situ gitu. Oke. Bib, Anda kan S1-nya di Jakarta ya, kemudian Anak Jakarta banget sih. anak Jakarta banget kan. Kang Bin masternya kan di Warwick ya. Iya. Lalu kemudian sekarang di Amerika dan pernah di Vietnam ya. Pernah di Vietnam gitu. Dan tentunya sebagai peneliti dan sebagai cendekiawan bidang hukum gitu. Anda punya bayangan nggak sih sebetulnya negara mana sih yang Anda bayangkan ini adalah negara yang memang ya inilah negara yang saya bayangkan tuh harusnya seperti itu. Punya bayangan nggak sih sebetulnya? Apa ya, mungkin sedikit dari banyak tempat ya. Karena kan ya kita nggak bisa membandingkan, ada ilmu perbandingan hukum juga Ya. kan. Kita nggak bisa membandingkan secara mudah gitu antara Indonesia dengan yang lainnya. Jadi mungkin sedikit dari banyak negara lain. Tapi misalnya karena keluarga saya juga dari Jerman misalnya, Jerman. saya melihat bagaimana kesejahteraan gitu. Itu kan sebenarnya negara kesejahteraan tuh. Welfare state. Tuh Jerman yang cukup bagus ya, di mana kalau kita masih sibuk sekali dengan BPJS dan lain sebagainya, mereka udah berjalan dari dulu. Terus misalnya anak-anak, ya hampir sama dengan negara-negara Skandinavia kan. Nah dari segi kesejahteraan sosial, saya kira itu yang ideal. Negara-negara Skandinavia, Jerman yang kesejahteraan sosialnya baik. Semua orang mau miskin mau kaya, kalau sakit ya bisa dirawat gitu. Dan kalau orang sudah selesai masa kerjanya sudah tua, dapat uang pensiun. Bahkan ibu-ibu itu dapat tunjangan juga loh per bulan untuk setiap anak yang ia lahirkan. Kalau nggak salah 200 euro per bulan ya. Tapi kan bukan soal nilai uangnya ya, tapi jaminan kesejahteraan itu. Nah, buat saya Indonesia harus punya itu dulu. Oke. Salah satu yang paling penting ya menurut saya. Oke. Kalau dari sisi pemimpin ya, jadi menurut Bibip pemimpin yang Anda idolakan ya di Indonesia maupun di dunia siapa itu? Siapa ya? Karena pasti masing-masing ada kelemahannya sih. Nggak tahu ya, maksudnya ya masing-masing ada kelemahannya pasti ya. Ada yang kuat sekali tapi beberapa kebijakannya dikritik. Jadi nggak ada yang idola betul sih Mas. Mungkin yang bisa saya sebut itu orang-orang yang ininya kuat, dukungan terhadap hak asasinya, bahkan perjuangan hak asasi. Tentu saja misalnya Nelson Mandela gitu ya. Oke. Mungkin saya berani sebut itu deh yang lebih aman. Karena saya kalau banyak sekali Perdana Menteri atau Presiden yang cukup baik, tapi ada kebijakan yang mesti kita kritik gitu ya. Misalnya Obama itu cukup baik menurut saya. Tapi kan kita masih kritik dia, kebijakannya tentang perang Irak misalnya gitu ya. Itu saya kira mesti dikritik juga gitu. Oke. Kalau bicara kembali soal domestik Indonesia ya, dari refleksi pengalaman Bibip gitu, apa sih akar dari masalah yang ada di Indonesia yang memang itulah sebetulnya akar masalahnya Indonesia? Apa ya akar masalahnya ya? Mungkin sebenarnya pendidikan ya akarnya sekali, iya. Maksudnya tadi kita sempat cerita-cerita ya Mas Budiman soal podcast yang dibikin mahasiswa saya misalnya. Podcast itu dibikin oleh mahasiswa saya untuk kelas kewarganegaraan. Saya ngajar kelas kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu, ini buat contoh aja sih, sampel gitu ya. Kita dapat dari SD kan. PPKN ya. PPKN. Dulu saya PMP PSPB juga ada ya.
Eh, tapi apa sih yang kita dapat? Kan malah kecenderungannya indoktrinasi. Saya dulu kena 100 jam penataran Penataran P4. P4. Sekarang udah nggak ada lagi. Tapi sekarang juga kan saya harus mengajar dengan buku ajar kewarganegaraan dari kementerian. Isinya masih sama. Nah, jadi yang saya minta mahasiswa saya lakukan adalah kritik buku itu. Tiap minggu saya suruh mereka bikin esai mengkritik bab-bab dari buku itu. Tentang negara hukum, tentang demokrasi. Karena ini pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi dari esai-esai yang mereka buat itulah mereka kemudian bikin podcast. Seri podcast itu. Nah, dengan ini saya memberikan contoh, kecenderungannya pendidikan kita tuh seperti itu, yang tidak mengajarkan value. Karena kalau waktu kebetulan anak saya itu pas masuk TK, itu apa ya istilahnya? Bukan TK sih, playgroup sebenarnya ya. Pas saya lagi fellowship di Kennedy School, Harvard Kennedy School. Jadi anak saya taruh di situ. Seperti tempat penitipan juga ya. Nah, mereka tuh diajarin hal-hal yang simpel banget, soal ngantri, terus soal menghargai temennya, terus dikenalin dengan orang-orang yang berbeda gitu ya, warna kulit yang beda kan, apalagi di Amerika ya. Nah, saya melihat kan yang hal kayak gitu jarang dikenalkan di sini. Malah saya punya sepupu yang anaknya itu dibully. Karena keluarga saya kan sebagian orang Palembang, dia bermata sipit, dia dibully, dikatain Cina gitu loh. Saya mendengarnya bukan soal itu ponakan saya yang dibully, tapi gila di Indonesia masih dibully kayak gitu orang keturunan Cina kan, berarti kan, dan itu di sekolah, berarti kan kita nggak diajarkan nilai-nilai itu dari kecil. Nah, ini yang terbawa terus. Ketika mereka jadi politisi, bayangkan kebijakan apa yang akan mereka buat. Orang yang suka ngebully orang-orang keturunan Cina di Indonesia misalnya. Bayangkan kebijakan apa yang mereka buat. Sama aja dengan politisi yang menghalangi undang-undang kekerasan seksual. Karena ya mereka dididiknya dengan cara pandang, perempuan itu ya kalau udah kamu kawinin pokoknya properti kamu lah. Nggak ada tuh kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Kita dididik dengan cara berpikir yang seperti itu, yang nggak kritis, harus menghafal, harus upacara tiap Senin. Coba negara mana yang tiap Senin harus upacara, kalau bukan negara totaliter gitu ya. Tapi kan kita udah take for granted kan. Ya udahlah begini, memang dari kecil juga saya upacara. Padahal mestinya kita bongkar. Kayaknya ini yang mesti kita lakukan, proyek jangka panjang gitu. Oke. Jadi kalau kembali lagi saya tanya, kalau imajinasi Bibip ya, Indonesia 2045 dengan kondisi yang seperti sekarang ya, di mana penegakan hukumnya masih bermasalah, aparat-aparatnya juga masih bermasalah, Indonesia 2045 akan jadi seperti apa? Wah, saya kira kalau kita nggak bikin perubahan yang besar, 2045 kan bentar lagi tuh. Iya. Tinggal 24 tahun lagi. Dan itu sedikit loh, 24 tahun dalam sebuah pembangunan bangsa gitu ya, peradaban bangsa kita. Jadi harus ada perubahan yang signifikan. Kalau enggak, saya kira 24 tahun lagi kita akan sama aja kayak gini. Bahkan mungkin dalam kondisi yang lebih parah, karena sumber daya alam kita udah disedot. Banjir udah sekarang makin banyak kan misalnya ya. Kebakaran hutan dan lain sebagainya. Jadi ya saya agak bayangan saya itu agak gloomy, terus terang aja. Agak gloomy. Iya, kalau kita tidak melakukan perubahan. Perubahan ini siapa yang mendesakkan perubahan? Ya harus dari kita warga. Caranya salah satunya melalui elektoral ya, mekanisme elektoral 2024. Tapi juga banyak cara lainnya. Ya misalnya untuk terus-menerus mengkritik ya dengan segala cara gitu. Bukan udah pada lelah mengkritik? Ya mungkin sebagian lelah, tapi saya kira kan juga ada generasi muda. Makanya saya sendiri sekarang menurut saya udah nggak layak disebut generasi muda ya, karena udah milenial, Gen Z segala macam udah lebih banyak lagi. Nah buat saya kita harus ada estafet gitu. Makanya pendidikan jadi perlu. Si Gen Z ini harus kita bekali supaya cara pandangnya tidak old school seperti yang sekarang sedang kita kritik. Jadi kita mengubahnya dengan cara itu salah satunya.
Tapi meskipun gloomy tetap harus ada optimisme kalau Ya, kemudian Gen Z ini kemudian juga mulai bisa memahami dengan pola pikir sangat digital ya. betul. Jadi gloomy-nya saya bawa jadi energi positif Oke. dengan bilang bahwa oke, kita estafet ke generasi baru yang lebih keren gitu ya. Makanya sekarang banyak sekali. Saya senang sekali kalau ada upaya-upaya penyebarluasan gagasan yang bakal dilihat dan mudah-mudahan dipahami oleh Gen Z ini gitu. Jadi kita berubah ke 2045. Ya. Oke, thank you Bibip atas Oke, obrolan di hari ini. Tentunya banyak pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh Bivitri mudah-mudahan. Susanti. Sukses selalu. Makasih sama-sama Mas.